Welcome back to our tematik di kelas 1. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, yuk kita simak baik-baik ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah meminta kita sebagai umat Islam untuk selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada ulil amri atau pemimpin yang ada di antara kita. Jika kita berselisih pendapat, maka kembalikanlah semuanya kepada Allah dan Rasul. Nah, berdasarkan ayat tersebut, maka hal itu sesuai dengan pembelajaran tematik pada hari ini, yaitu tentang aturan yang ada di rumah. Sebelumnya, apa ya aturan itu? Aturan adalah petunjuk, perintah, tindakan yang harus diikuti dan dilaksanakan atau dilakukan. Cobalah lihat gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah lampu lalu lintas. Dalam lampu lalu lintas tersebut ada 3 buah aturan yang wajib diikuti. Yang pertama, lampu yang berwarna merah. Pada lampu tersebut, semua kendaraan diwajibkan untuk berhenti. Pada saat lampu kuning menyala, semua kendaraan diminta untuk berhati-hati. Maka pada saat itu tidak boleh melaju terlalu cepat. Dan pada saat lampu yang berwarna hijau, semua kendaraan diperbolehkan untuk berjalan. Tetapi apa ya yang akan terjadi jika pada saat lampu merah menyala, semua kendaraan maju? Akibat yang ditimbulkan adalah benar sekali, akan terjadi tabrakan dan akhirnya Pak Polisi akan datang menghampiri. Maka dari itu, yuk mulai sejak dini kita taati aturan. Sekarang kita belajar tentang aturan yang ada di rumah. Aturan yang ada di rumah biasanya dibuat oleh ayah dan ibu. Aturan dibuat agar kita dapat hidup teratur. Aturan biasanya terjadi ada di pagi hari, di siang hari, di sore hari, maupun di malam hari. Sekarang kita belajar tentang aturan di pagi hari. Yang pertama adalah membereskan tempat tidur. Yang kedua adalah bersiap untuk berangkat ke sekolah. Nah, sebelum berangkat ke sekolah, kita diwajibkan untuk mandi terlebih dahulu ya. Mandi membuat badan kita menjadi bersih. Sebaiknya dilakukan minimal 2 kali sehari. Jangan lupa ketika mandi menggunakan sabun untuk badan dan shampoo untuk kepala agar badan kita selalu wangi dan segar. Lalu pada saat mandi jangan lupa untuk menggosok gigi. Gigi kita akan menjadi sehat dan kuat apabila digosok dengan benar dan sebaiknya dilakukan minimal 2 kali sehari. Gigi yang bersih, gigi yang kuat, gigi yang putih berseri adalah milik kita semua, orang-orang yang rajin menggosok gigi. Lalu hal apa lagi ya yang dilakukan pada saat ingin berangkat ke sekolah? Benar sekali, hal yang biasanya kita lakukan yaitu sarapan atau makan pagi. Jangan lupa sebelum sarapan kita wajib untuk mencuci tangan. Mencuci tangan sebaiknya menggunakan air dan sabun. Dan pastikan semua bagian tangan sudah tercuci dengan baik. Lalu jangan lupa untuk berdoa sebelum makan agar Allah memberkahi semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang selanjutnya adalah jangan lupa ketika makan kita menggunakan mulut yang tertutup dan jangan menimbulkan suara saat mengunyah makanan. Lalu telan makanan yang ada di mulut sebelum minum dan berbicara. Jadi jangan sampai kita berbicara tapi makanan yang ada di mulut kita itu masih menumpuk. Itu sangat tidak sopan ya sayang ya.
Selanjutnya adalah berangkat ke sekolah. Saat berangkat ke sekolah, sebaiknya menggunakan seragam sekolah dan sepatu dengan benar ya, lalu berpamitan kepada orang tua. Berpamitan itu artinya meminta izin. Jangan lupa setelah pamitan mengucapkan salam agar kita senantiasa diberikan keselamatan ketika di dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan. Kehidupan maupun di rumah, di sekolah, kita memiliki tata tertib atau aturan yang harus dilakukan. Nah, pasti anak kelas 1 sudah melakukannya dengan baik. Kira-kira tata tertib apa ya yang ada di sekolah? Yuk sama-sama kita lihat. Nah, wah benar. Yang pertama, wajib hukumnya mengucapkan salam kepada guru. Guru pun juga pasti akan menjawab salam dari kita. Lalu apalagi ya? Benar, bersikap santun kepada guru dan teman. Lalu benar sekali, menggunakan seragam dengan rapi. Pastikan seragamnya sudah dicuci, sudah disetrika, dan dalam keadaan yang baik ya sayang. Selalu rapi dalam berseragam. Selanjutnya, mengikuti kegiatan dengan tertib. Nah, ini harus kita lakukan ya sayang ya. Setiap kegiatan yang ada di sekolah maupun yang sedang kita laksanakan yaitu BDR, kita harus mengikuti kegiatan dengan tertib. Selanjutnya, menjaga kebersihan sekolah. Pasti Ananda kelas 1 sudah melakukannya dengan baik. Lalu membuang sampah pada tempatnya. Ya, ini yang paling penting nih, menyayangi teman. Teman di mana saja ya sayang, yang pasti di sekolah. Berteman dengan semua teman, kita harus saling menyayangi. Dan yang terakhir adalah mengerjakan tugas dengan baik. Tugas ini perlahan-lahan kita coba dikerjakan secara mandiri ya sayang. Nah sekarang, halo namaku Doni. Hari ini kita akan belajar tentang makanan dan minuman. 4 sehat, 5 sempurna. Apa saja ya kira-kira makanan 4 sehat 5 sempurna? Yaitu terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan yang terakhir adalah susu. Yang pertama yaitu makanan pokok. Apa saja ya yang terdiri dari makanan pokok? Nah, kita lihat yuk gambar berikut ini. Benar, yang pertama adalah nasi. Lalu ada jagung, lalu ada singkong, ada gandum, dan yang terakhir adalah kentang. Yang kedua yaitu lauk pauk. Apa sajakah yang terdiri dari lauk pauk? Teng 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 teng. Oke benar. Yang pertama adalah daging, ikan, telur, tahu, dan yang terakhir adalah tempe. Yang ketiga, sayur mayur. Apa sajakah yang terdiri dari sayur mayur ya? Yaitu ada bayam, lalu ada kangkung, lalu ada terong, lalu ada wortel, lalu ada bunga kol. Yang keempat yaitu buah-buahan. Nah, semua buah-buahan yaitu yang Bu Dewi punya ada apel, ada jeruk, ada pisang, ada anggur, dan yang terakhir adalah strawberry. Yang kelima, minuman. Nah, yang 5 sempurna ini yaitu minuman. Dan minuman apa sajakah yang termasuk sehat ya? Ada susu, ada jus buah, ada madu, dan yang terakhir adalah sari kurma. 4 sehat, 5 sempurna. Kira-kira apa ya fungsinya bagi tubuh kita? Makanan 4 sehat 5 sempurna sangat diperlukan oleh tubuh kita untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita. Nah, maka dari itu yuk teman-teman,
kita sama-sama untuk menjaga tubuh kita dengan memakan makanan yang bergizi, yaitu makanan 4 sehat 5 sempurna. Selanjutnya, kita dapat mengerjakan buku tema 3 halaman 65 dan 71. Pelajaran tematik telah usai. Jangan lupa di-share, like, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next day.